Selamat pagi saudara-saudara, shalom bagi kita semua, shalom. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudaraku? Luar biasa, saya mengajak kita orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Salam Bapak Ibu. Mari kita satukan hati kita, pikiran kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Puji sembah syukur kami kepadamu Bapa di sorga. Di dalam nama anakmu yang kudus Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Atas kasih setiamu, penyertaanmu, kemurahanmu, kebaikanmu yang terus kau berikan kepada kami. Dengan hari-hari yang telah kau ciptakan Tuhan Yesus. Sampai pada hari sabatmu, hari kudus bagi kami Tuhan. Di hari yang ke-21 bulan Mei Tuhan. Di tahun 2023 ini Tuhan. Kami telah mendapatkan berkat-berkat yang daripadamu berlimpah-limpah Tuhan. Keselamatan, perlindungan, pertolonganmu yang nyata kami terima dan kami akui Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa baiknya bagi kami, sidang jemaatmu GBI Alam Hotel Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, hari yang indah, hari yang kudus bagi kami Tuhan. Kami sepakat Tuhan, mencari wajah-Mu, mencari kebenaran-Mu, kebenaran firman-Mu yang ada di dalam hidup kami ya Allah Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau bersama kami. Engkau bersama kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau Mesias di dalam hidup kami ya Allah Bapa sikala Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini Tuhan. Hidup kami kepadamu Tuhan. Kami ingin memuji-muji, menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa. Bersorak-sorai Tuhan Yesus. Dan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kuasai hati pikiran kami, iman percaya kami Tuhan. Berikan kami kepada kami karunia-karunia daripadamu Tuhan Yesus. Itulah rindu kami kepadamu Bapa di surga. Terima kasih, puji sembah syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Pada pagi hari itu kami juga berdoa Tuhan Yesus. Untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Dari Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyorarto, Bapak Pendeta R. Bambang Yonan, Bapak Pendeta R.D. Prayatno Tuhan. Para seluruh gembala-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Yang ada di GBI Medan Pelaja ini Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Kau jamah lawan iman percaya mereka kembali kepadamu Tuhan. Untuk melayani-Mu ya Tuhan Yesus. Menyenangkan hati-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu menyertai hidup mereka, roh mereka di dalam nama Yesus. Berkati keluarga mereka, anak menantu cucu mereka Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih, puji sembah syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus. Untuk seluruh denominasi-denominasi gereja yang ada di dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Dengan hari pengantian-Mu Tuhan Yesus pada hari sabat-Mu Tuhan. Berkati seluruh pemimpin-pemimpin gereja yang ada di dunia Tuhan. Berikan hikmat marifat dari surga daripadamu Tuhan Yesus. Kepada mereka apa yang mereka harus kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu, rencana-Mu Bapa di surga. Terima kasih puji sembah syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Yesus. Untuk pemerintahan bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemerintahan pusat sampai pemerintahan terkecil pun Tuhan Yesus. Kau berkati dengan hikmat marifat dari surga Tuhan Yesus. Begitu juga para pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa Tuhan. Khususnya bangsa Indonesia Tuhan. Negeri yang kami cintai ini Tuhan ialah segala pada. Dari Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin, para gubernur, para menteri gubernur, sampai kepala lingkungan sendiri itu pun yang berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka Tuhan.
Kau berikan hikmat takut akan Kau ya Tuhan di dalam menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan Yesus. Engkau mengetahui Tuhan program-program pemerintah yang sudah berjalan Tuhan. Kau pulihkan ekonomi Indonesia Tuhan. Kau pulihkan kesehatan Indonesia Tuhan. Kau pulihkan pendidikan Indonesia Tuhan. Kau pulihkan pertahanan dan keamanan Indonesia Tuhan. Kami serahkan TNI dan Polri kepadamu Tuhan. Satukan hati pikiran mereka Tuhan untuk mengamankan dan mempertahankan bangsa Indonesia, negeri yang kami cintai ini Tuhan Yesus. Terima kasih, puji sembah syukur kami kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini indah yang ini Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami kepadamu. Ibadah ini kami serahkan kepadamu Tuhan. Ibadah sesi pertama dan kedua Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu Tuhan. Dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus itu, mereka berkata-kata dalam roh kebenaran Tuhan Yesus. Dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus itu Tuhan Yesus. Supaya kami mendengarkan suara-Mu, firman-Mu Tuhan. Menjadi dasar hidup kami Tuhan. Karena firman-Mu itu Engkau sendiri Yesus di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih, puji sembah syukur kami kepadamu Tuhan. Berkati di mana kami tinggal Tuhan, Kota Medan ini Tuhan Yesus. Berkati Provinsi Sumatera Utara Tuhan. Terima kasih, puji sembah syukur kami kepadamu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur kepadamu. Kita yang siap beribadah sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau adalah anugerah terindah dalam hidup kami Bapa. Tidak ada yang kami miliki di bumi selain Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami datang Tuhan, membawa hati kami Bapa, membawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu, memuliakan-Mu dari tempat ini Bapa. Kami mengundang Engkau hadir ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kami akan berbeda saat kami datang tadi Tuhan. Tuhan memberikan pengharapan yang baru bagi setiap kami. Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Bapa. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. mari bersama-sama dengan yang segenap hati katakan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus,
Engkau saja yang kami tinggikan dari tempat ini Tuhan. Tatamu tetap untuk selama-lamanya Bapa. Kasih-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Tidak ada yang sama seperti Engkau Tuhan. Kami mau naikkan syukur bagi-Mu Bapa. Kami mau naikkan sembah lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Amin. Sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Kami beri sembah bagi-Mu. Sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari jemaat Tuhan katakan sembah. Sembah dan puji penuhi Kami penuhi tatamu dengan sembah dan pujian kami Tuhan. Sembah dan puji penuhi Kami mau sembah Engkau Bapa. Sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Kami mau sembah Engkau Bapa. Puji penuhi tanah-Mu. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, katakan sembah. Sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Kami sembah. Sembah dan puji Kami penuhi tatamu dengan sembah dan pujian kami Bapa. Oh Yesus Tuhan dan Raja kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Kami sembah Engkau. Sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Bagi-Mu segala kemuliaan Tuhan. Bagi-Mu segala sembah kami. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Kami penuhi tempat ini dengan pujian penyembahan kami Bapa. Biar hati-Mu yang disenangkan ya Tuhan. Tidak ada yang kami miliki selain Engkau Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan selain Engkau Bapa. Kaulah kekuatan kami, gunung batu kami, kubu pertahanan kami, ya Allah kami yang kami percayai. Sekalipun gunung-gunung berancak, namun kasih setiamu tidak pernah berancak dalam hidup kami. Shikira papa 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 papa. Shikira la 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 la. Kami naikkan syukur kami bagimu. Kami naikkan
sembah kami bagimu. Kau layak Tuhan, Kau layak. Haleluya. Mari kita sembah, mari tinggikan namanya, Raja di atas segala raja. Yesus, Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa. Haleluya. Kita bayar, menyembahmu itulah yang menjadi kesempatan. Inilah yang kami ingini Tuhan. Diam di dalam rumah Tuhan seumur hidup kami, menyaksikan kemurahan-Mu, menyaksikan kebaikan-Mu. Shikira papa 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 papa. Shikira la 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 la. Biar manis kau dengar Tuhan, biar manis kau dengar. La 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 la. Shikira la 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 la. Shikira ba 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 ba. Shikira la 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 la. Kami mau menikmati baik-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Kami mau tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya dalam gemuruh, dalam ketidaktenangan sekalipun Tuhan, Kau dapat berbicara bagi setiap kami Bapa. Shikira la 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 la. Shikira la 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 la. Shikira la 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 la. Shikira la 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 la. Shikira ba 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 ba. Shikira la 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 la. Kuasa-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu memenuhi setiap kami Bapa. Hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Shikira la 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 la. Shikira la 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 la. Shikira la 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 la. Mari saudara sembah Dia. Shikira la maya shikira la bala 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 bala. Shikira la 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 la. Kau tetaplah Allah dalam hidup kami Tuhan. Selama-lamanya kami mau nyatakan Engkaulah Allah dalam hidup kami. Tuhan yang besar dalam hidup kami. Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Shikira la bala 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 bala. Shikira ba 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 ba. Shikira da 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 da. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan di hadapan-Mu Bapa. Saat kami berseru memanggil Yesus, Engkau datang Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami Bapa. Baharui kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Yang kami yakin adalah saat kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan pengharapan yang baru bagi setiap kami. Tidak pernah lalai Kau bagi setiap kami Tuhan. Shikira ba 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 ba. Shikira da 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 da. Shikira la ba la ba la ba la. Ku sembah Engkau Yesus, hanya amin. Di hidupku, dengan yakin kami mau katakan tiada yang lain Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan. Hanya Engkau selamanya. Kau tetap Allah. Yes. Walau dunia semua bergoncang. Ya Bapak.
Namun Engkau tak tergoyahkan Bapa. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus hanya Engkau. Engkau Allah di hidup kami. Ya Bapa, tiada yang lain Tuhan. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita angkat pujian dikatakan. Amin ya Bapa. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari jemaat Tuhan sajakan, ku sembah Engkau. Ini iman kami Tuhan. Dengan iman kami mau katakan, hanya Engkaulah Allah di hidup kami Tuhan. Yes. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Dengan yakin kami katakan Bapa, Hanya Kau Kau tetap Allah dalam hidup kami. Walau dunia semua bergoncang, semua Yes. bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari lebih lagi sembah. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap selamanya Kau tetap Allah di hidup kami. Yang percaya serahkan haleluya. Haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkaulah Allah satu-satunya di dalam hidup kami Tuhan. Di luar Engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa Bapa.
Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus melekat padamu Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau menari-nari bersorak-sorai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biar namamu yang disenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, kita yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Shalom saudaraku, shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu saudaraku? Amin, dahsyat luar biasa. Izinkan saya bertanya, adakah yang baru pertama kali bergabung di tempat ini beribadah bersama kami? Wah, puji Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang setia di dalam Tuhan, amin. Boleh katakan kanan kirimu tetaplah setia. Bapak Ibu Saudaraku, kalau di hari Kamis yang lalu kita boleh mengingat hari kenaikan Tuhan Yesus. Sekalipun dia naik bagi setiap kita, bukan berarti kita ditinggalkan, amin. Dia memberikan seorang penolong bagi setiap kita, amin. Bukankah Tuhan itu baik saudaraku? Yang percaya Tuhan itu baik boleh tepuk tangan yang luar biasa lagi. Sorakan haleluya. Berapa banyak kita yang bersyukur pada pagi hari ini. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan, amin. Dan sukacita melimpah. Minyak yang baru, minyak yang baru dicurahkan. Katakan haleluya, haleluya. Ku berserah, serahkan, haleluya. Mari menari-nari bagi Tuhan Yesus. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, amin. Firman Allah telah digenapi. Kulihat amin, yang melanda seluruh bumi. Sekali lagi katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang bersorak. Mari memuji, katakan dengan iman, inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Katakan minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, haleluya. Ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Boleh kakinya seperti ini saudaraku. Ayo kanan kiri Bapak Ibu saudaraku, jangan malu-malu sama Tuhan. Dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, sambil tangannya saudaraku. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Ayo minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak lebih lagi. Tuhan memberiku kegirangan, amin. Dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Haleluya. Berapa banyak kita yang rindu terjadi penuaian di tempat ini. Amin. Tapi saya yakin tidak ada penuaian kalau tidak ada yang menabur, amin.
Berapa banyak kita yang siap menabur untuk Tuhan? Boleh tepuk pundak kanannya. Ayo menabur untuk Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita. Sekaligus kita akan menyaksikan penampilan dari anak sekolah minggu.
Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau jadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami persiapkan hati kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkati hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lain. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, Yesus, ku cinta selamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Sekali lagi katakan. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Yesus, ku cinta selamanya. Benar ya Tuhan Yesus, kami mau cinta Engkau selamanya. Kami mau mengasihi Engkau lebih dari yang lain. Biarlah hati-Mu Tuhan boleh disenangkan melalui sikap hidup kami, melalui perkataan kami. Biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau kadangkala hati kami berpaling daripada-Mu Tuhan. Hidup kami banyak menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan pagi hari ini. Biarlah pagi hari ini kami mau dedikasikan ibadah kami kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau disenangkan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Melawat setiap kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan angkat. Yang terikat Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya Tuhan, Kau Allah yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi telinga kami Tuhan. Dan kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Ya. Amsal 18 ayat 14 berkata bahwa orang yang semangat akan dapat menanggung apa Bapak Ibu? Menanggung penderitaannya. Ini Amsal katakan. Ya, jadi saya percaya pagi hari ini setelah tadi kita memuji nama Tuhan penuh dengan sukacita, pagi hari ini kita juga akan ditaburi oleh firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari Yesaya 50 ayat 4. Yesaya 50 ayat 4. Mungkin ada yang bawa Alkitab ya, atau di dalam HP ada Alkitab, kita boleh baca bersama-sama. Yesaya 50 ayat 4, 2, 3, iya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah pagi hari ini Tuhan saya akan berbicara tentang lidah seorang murid. Berarti yang enggak murid Tuhan Yesus enggak punya lidah ya. Amin. Jangan amin ya Bapak Ibu ya. Kita semua dikasih Tuhan lidah. Hanya di sini ada perbedaan. Kalau firman Tuhan katakan lidah seorang murid. Nah siapakah murid ini? Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Murid Tuhan Yesus itu nampak, kelihatan, ya. Selain daripada sikap hidup kita, perkataan kita juga akan menunjukkan siapa kita. Makanya kita menilai seseorang itu gampang, gak perlu kita selidiki. Kita menilai seseorang itu dari perkataannya. Amin. Dari perkataan kita akan tahu siapa sebenarnya dia. Bagaimana kehidupannya, kita tahu dari perkataannya. 2 minggu yang lalu, hari Minggu, ada pengerja kita waktu saya datang, baru keluar dari lift, tiba-tiba saya ditarik gitu. Ibu, sakit kali hatiku, katanya. Loh, kaget saya. Kenapa Bu? Salah saya ya Bu. Ada yang salah ya? Yang saya bilang, enggak bukan sama ibu, tapi sama Ibu Ono, katanya. Kenapa? Saya bilang, iya dia ngomong gak enak, tersinggung aku, sakit kali hatiku. Saya rangkul dia, saya bilang, Ibu, jangan semua perkataan dimasukkan ke dalam hati, supaya kita jangan pahit hati. Mungkin ibu itu gak sengaja ngomong, tanpa sadar dia ngomong. Jadi jangan ibu masukkan ke dalam hati. Oh enggak Bu, dia ngomong kok langsung ditujukan sama aku. Saya bilang ya sudah, kalau ibu merasa seperti itu ampuni. Selesai kan? Karena pengampunan itu bicara mau atau tidak. Enggak susah mengampuni orang ketika kita mau. Amin. Tapi banyak orang Kristen tidak mau. Nantilah. Biarlah Tuhan nanti kalau sudah waktunya Tuhan. Gak susah mengampuni orang. Kalau guru kita, Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita sebagai murid-muridnya. Gak susah untuk melakukan firman Tuhan. Ya, Ibu Gembala kita guru. Pasti murid-muridnya mengikuti apa yang guru ajarkan, guru katakan. Begitu juga dengan kita. Sama dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bilang ampuni, ya ampuni. Berkati, ya berkati. Gak usah ada kata tapi. Nah pagi hari ini saya mau berbicara tentang lidah. Nah, kenapa Tuhan memberikan lidah kepada setiap kita, lidah seorang murid? Karena hari-hari ini kita banyak melihat, banyak mendengar. Dunia boleh berkata, dunia itu kalau ngomong semau gue. Ya, dan orang dunia yang mendengar
enak terimanya. Karena sama-sama orang dunia. Tapi kalau anak Tuhan bicara, anak Tuhan yang ngomong, itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Di sini dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan, banyak orang dunia yang membutuhkan perkataan dari kita. Perkataan yang membangkitkan semangat, perkataan yang membangkitkan iman kita. Bukan perkataan yang menjatuhkan, bukan perkataan yang melemahkan. Kalau kita sesama hamba Tuhan saja, kadang-kadang saling menjatuhkan lewat perkataan, bagaimana kita bicara dengan dunia? Dunia tidak mengenal Tuhan, amin? Setuju? Dunia tidak mengenal Tuhan. Oh, enggak ada yang amin ya. Berarti Bapak Ibu Saudara percaya kalau dunia mengenal Tuhan ya? Dunia tidak mengenal Tuhan. Tetapi dunia mengenal Tuhan lewat kita. Ketika kita hidup di dalam terang Tuhan, ketika kita bisa memperkatakan perkataan tentang Tuhan, maka dunia bisa melihat kita. Tapi kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, bagaimana dunia bisa melihat Tuhan? Jadi dunia ini nggak bisa melihat Tuhan. Kecuali kita sebagai murid-murid Tuhan, hidup kita dipenuhi dengan terang Tuhan, otomatis ketika terang Tuhan turun atas kita, perkataan kita adalah perkataan sebagai murid Tuhan. Amin. Banyak dunia, orang-orang dunia, banyak juga hamba-hamba Tuhan, hari-hari ini membutuhkan perkataan kita. Hanya perkataan loh. Ayo semangat. Bapak Ibu Saudara, di FA kami, itu FA yang sangat-sangat, saya cerita sama Bu Arta, ampun dah. Betul, begitu kompleks persoalan di dalam FA kami. Sampai saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan kenapalah saya ditaruh di FA ini yang penuh dengan masalah. Yang berkeluarga ini. Bukan hanya persoalan, bukan hanya masalah di dalam kehidupan. Tetapi ini sudah bercampur dengan yang namanya okultisme. Ternyata kemarin ketika saya FA, enggak ada anggota FA saya. Kemarin ketika saya FA, dibilang sama anggota FA saya gini, Ibu, waktu Ibu pulang dari sini yang mendoakan kami sama Bu Arta, sama Pak Boris, Ibu enggak ngalami apa-apa. Oh iya, saya ngalami ada sesuatu. Saya bilang, saya cerita sama Bu Arta, memang Bu saya lihat, katanya, apa yang Bapak lihat? Saya bilang, yang keluar dari kami ngikutin Ibu. Katanya, kaget saya. Padahal sebelumnya saya udah cerita sama Bu Arta. Itulah yang disebut dengan serangan balik. Tapi ketika saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kok saya ditaruh di FA yang betul. Tapi disitulah saya mengerti. Tuhan gak pernah taruh seseorang. Tuhan gak pernah suruh melayani seseorang kalau Tuhan gak kasih kemampuan. Amin. Mungkin kalau Bapak Ibu melayani di FA kami, nampak ya bagus, sukacita. Ibu Gembala, Pak Gembala sudah melayani di FA kami, sukacita. Tapi begitu mereka cerita masalah persoalan di dalam kehidupan mereka, pusing kita. Tetapi itu saya tetap dengan perkataan yang membangkitkan, dengan semangat. Saya terus perkatakan, ayo terus doa, 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 sepakat, sepakat. Mulai lepaskan pengampunan supaya turun damai sejahtera. Karena kalau kita tidak melepaskan pengampunan, maka damai sejahtera gak akan turun. Kita akan hidup di dalam pergumulan yang gak akan selesai. Yang membuat kita pahit. Nah, dengan kita sebagai murid-murid Tuhan dan kita yang dipercaya oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada setiap orang, baik kepada orang dunia, kepada saudara-saudara kita, mari kita perkatakan hal-hal yang baik, yang positif, yang membangun.
yang membawa seseorang, membawa jemaat, membawa umat kita terus datang kepada Tuhan. Hari-hari ini mungkin ada yang lemah. Mari melalui perkataan kita kuatkan. Hari-hari ini mungkin ada yang sakit. Mari kita doakan. Jangan kita berkata, itu tugas gembala, itu tugas pengerja, tugas pelayan. Tidak Bapak Ibu. Firman Tuhan jelas katakan, ketika Tuhan memberikan lidah seorang murid kepada kita, maka kita harus siap untuk memperkatakan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kalau kita bicara lidah, saya udah lihat di perjanjian baru itu ada banyak. Terutama di dalam Yakobus itu ada banyak tentang lidah. Ya. Jadi di dalam Yakobus 3 ayat 8 di situ dikatakan bahwa lidah itu adalah sesuatu yang kecil tapi buas. Coba Bapak Ibu bayangkan, kecil tapi buas. Artinya sangat-sangat luar biasa. Dan gak ada seorang pun yang bisa menjinakkannya kecuali Roh Kudus. Makanya kenapa ketika Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 2 ayat 3. Di situ digambarkan ada lidah-lidah api yang hinggap kepada kita. Dan lidah api itu menjamah lidah kita. Kok bukan mata kita ya? Kok bukan telinga kita? Kenapa lidah? Karena Tuhan tahu. Tuhan tahu, ya. Yakobus 3 ayat 8 di sini. Bahwa lidah ini adalah sesuatu yang kecil tapi buas dan tidak ada orang yang bisa menjinakkannya kecuali Roh Kudus. Amin. Jadi hati-hati. Hati-hati setiap kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus harus berkata-kata dengan bijak. Supaya Roh Kudus jangan didukakan oleh perkataan kita. Ketika kita bersungut-sungut saja Roh Kudus sudah didukakan. Ya. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya apa yang kita perkatakan itu yang akan jadi di dalam hidup kita. Kalau perkataan kita adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, itu yang akan terjadi di dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita hidup kita penuh dengan sungut-sungut, hidup kita penuh dengan komplain. Ya Tuhan kok begini ya, susah kalilah hidup ini. Kenapa orang sana Tuhan berkati, aku kok yang melayani Tuhan hidupku seperti ini. Maka ini akan semakin menambah berat beban hidup kita. Padahal ketika kita memperkatakan hal yang baik, hal yang positif, sekalipun hati kita dalam keadaan yang tidak baik, maka kita yakin, kita percaya, Roh Kudus pasti memberi kekuatan kepada setiap kita. Jadi di sini di dalam Yohanes 8 ayat 12 berkata, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang di dalam hidup. Seperti tadi saya katakan, dunia gak bisa melihat Tuhan. Tetapi dunia bisa melihat Tuhan ketika terang Tuhan ada di dalam diri kita, ada di dalam hidup kita. Amin. Mau jadi terang? Gak semangat ya. Mau jadi terang? Amsal 18 ayat 14 tadi berkata kan, bahwa orang yang semangat bisa menanggung penderitaannya. Jadi penderitaan apa yang Bapak Ibu alami hari-hari ini? Kalau ditanya seperti itu, jawabannya banyak. Tapi yang jelas judulnya penderitaan. Kita harus memiliki semangat.
Ya, tadi WL menyanyi dengan penuh sukacita, jemaat juga saya lihat dari belakang penuh sukacita. Bahwa kita akan melihat penuaian terjadi. WL katakan kita tidak akan bisa menuai kalau nggak menabur. Nah, menabur yang bagaimana? Salah satunya adalah perkataan kita. Bagaimana Injil Kerajaan bisa disampaikan kalau tidak ada yang berkata-kata? Siapa yang berkata-kata? Kalau bukan kita. Apakah orang sana yang berkata-kata? Tidak. Yang berkata-kata adalah kita sebagai murid-murid Tuhan yang sudah hidup di dalam terang Tuhan. Nah, sebagai murid Tuhan Yesus yang sudah dibangkitkan dan menerima terang Tuhan, maka kita harus menjadi murid Tuhan yang siap untuk menjadi saksi dan siap untuk memberitakan firman Tuhan. Siap Bapak Ibu memberitakan firman Tuhan? Siap? Yakin? Yakin? Karena ketika ada hamba Tuhan, Pak, Bu, di sana itu ada jiwa-jiwa yang harus dilayani. Kadang ada banyak alasan. Aduh Pak, gak bisa Bu, aku lagi ini, aku lagi itu. Si anu aja lah Pak, si anu aja lah Pak. Sementara kita menjadi murid Tuhan Yesus harus siap menjadi saksi dan siap untuk memberitakan firman Tuhan. Ini satu orang yang amin ya. Artinya yang lain tidak siap. Amin. Oh enggak siap ya. Harus siap. Apapun keadaannya, apapun situasinya harus siap. Baik tidak baik keadaanmu harus siap. Saya dulu ketika sering menyampaikan firman Tuhan ini, ketika saya disuruh melayani, tiba-tiba saya kebetulan karena ada kerjaan gak bisa. Lalu dibalikkan perkataan saya itu, saya diingatkan. Tapi ibu bilang, siap tidak siap harus siap. Jadi saya langsung merasa malu juga saya. Akhirnya, iyalah baiklah baik, tapi saya agak terlambat ya. Enggak apa-apa. Nah, maka ini dikatakan firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Ke diri kita juga. Dan saya mempelajari firman Tuhan ini, masalah lidah ini sejak sebulan yang lalu begitu dikasih jadwal. Saya gumuli nih. Saya gumuli betul. Apa yang harus saya sampaikan? Ternyata berulang-ulang ini. Yalah Tuhan, nurut aja lah saya bilang. Nah, bagaimana supaya kita bisa melihat terang Tuhan? Ketika terang Tuhan ada di dalam hidup kita, apa yang bisa kita lakukan? Yuk kita baca bersama-sama. Kali ini tampilkan Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ingat firman Tuhan ya. Di sini dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Bukan sedikit firman Tuhan ini. Ya, Tuhan gak bilang buahnya sedikit. Firman Tuhan katakan, jika kamu berbuah banyak. Dan kamu adalah murid-muridku. Jelas kan? Clear. Bahwa kita harus berbuah banyak. Nah, kenapa kita harus berbuah? Kenapa Bapak Ibu kita harus berbuah? Gak usah dulu berbuah banyak. Kenapa kita harus berbuah? Karena buah adalah tanda kehidupan. Kalau Bapak Ibu punya pohon mangga contohnya. Kalau gak berbuah, Bapak Ibu akan apain? Nah, potong.
Ada juga yang dibersihkan. Ada juga yang dikasih pupuk, diusahakan. Tapi yang ekstrimnya memang dipotong. Demikian juga dengan kekristenan. Ya. Nah, di sini saya akan sampaikan ada 4 tingkatan kehidupan kekristenan dalam hal berbuah. 4 ya, saya rangkum ada 4. Yang pertama, tidak berbuah. Nah, kalau enggak berbuah ini kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Apakah tetap dipertahankan Tuhan? Tidak. Barang siapa tidak berbuah, kapak sudah tersedia dan dia akan dipotong dan dibuang ke dalam neraka. Ini jelas orang Kristen yang enggak berbuah. Ini jelas ya, kalau enggak berbuah arahnya kemana, sudah jelas. Yang kedua, berbuah tapi kurang baik. Sering enggak yang punya pohon buahnya busuk? Sering ya, berbuah dia tapi busuk. Gak bisa dinikmati, gak bisa dimakan. Ini ada banyak orang Kristen. Hidupnya selalu menjadi troublemaker. Hidupnya selalu menjadi masalah. Sering gak kita menjumpai orang begitu? Sering gak? Sering ya. Kalau orang sekarang bilangnya apa ya, anak-anak muda ya? Toksik ya, toksik. Ya. Orang yang toksik. Jadi hidupnya selalu jadi troublemaker, dimanapun dia berada. Selalu jadi masalah. Gak pernah jadi berkat. Ini juga jelas. Ini sama Tuhan juga sama. Dibuang. Jadi hidup kita gak bisa main-main. Nah, buah yang keempat. Berbuah tapi sedikit. Kalau Bapak Ibu yang punya pohon, buahnya sedikit diapain? Saya dulu ketika punya pohon mangga, kalau buahnya sedikit, saya guntingin semua apa? Enggak semua sih, saya guntingin daunnya. Saya pangkas daunnya. Kata orang begitu. Dan betul, ketika mulai saya pangkas daunnya, berbuah kemudian banyak. Begitu juga dengan kekristenan kita. Ya. Jadi ketika kita berbuah sedikit, Tuhan gak buang. Tetapi Tuhan akan bersihkan. Sama halnya ketika kita punya pohon yang kita guntingin daunnya, supaya dia bisa menghasilkan buah yang lebat. Sakit rasanya. Kalau pohon itu bisa menjerit, aduh sakit, digunting. Mungkin kita, batangnya itu kita kerat-kerat. Ya kan kita lukai batangnya itu. Nah, orang Kristen juga kalau dia berbuah sedikit, maka Tuhan akan bersihkan. Ketika Tuhan bersihkan, ketika Tuhan proses, banyak orang yang gak tahan. Ampun Tuhan, sakit ternyata di proses Tuhan. Sakit gak kira-kira di proses Tuhan? Sakit. Tetapi percayalah, karena Tuhan menghendaki supaya setiap kita berbuah banyak, proses yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Amin. Akan menghasilkan buah yang baik. Buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi kita menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar melayani sudah. Aku sudah selamat, aku sudah melayani Tuhan, sudah selesai bagianku. No. Kita menjadi orang Kristen, Yohanes 15 ayat 8, harus berbuah banyak. Siap berbuah banyak?
Siap diproses Tuhan? Didengar Tuhan ini ya. Siap diproses Tuhan? Kalau ada yang diproses Tuhan, jangan mundur. Katakan, Tuhan aku siap. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan proses dalam hidup kita tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Masih ada batas. Jadi ketika pencobaan datang, proses datang, jangan berkata kepada Tuhan, Tuhan kok berat kali ya? Sama halnya ketika saya diproses Tuhan, ketika suami saya meninggal, saya protes sama Tuhan. Saya telepon Pak Gembala waktu itu, boleh ditanya Pak Gembala. Ngeri kali Pak, Tuhan ini sama saya Pak. Tapi Pak Gembala katakan apa? Bu, Tuhan gak pernah memberikan sesuatu melebihi kekuatan ibu. Dan ibu harus percaya, ada sesuatu yang terbaik yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidup ibu. Sakit rasanya. Mungkin bapak di antara bapak ibu belum ada yang kehilangan suami atau istri. Saya ketika mengalami itu, aduh, rasanya separuh jiwa saya itu. Tapi Tuhan luar biasa. Dan entah kenapa saya suka teleponnya ke Pak Gembala. Bahkan saya marah-marah juga sama Pak Gembala. Sorry ya Ibu Gembala, kalau saya pernah marah-marah. Sama Pak Gembala saya telepon. Ngeri kali lah Bapak. Bapak tinggalkan saya dalam keadaan seperti ini. Kalau Bapak Ibu gak percaya boleh tanya sama Pak Gembala. Enggak Bu, kami tidak tinggalkan Ibu. Tapi perasaan saya ditinggalkan. Nah proses Tuhan itu kadang-kadang membuat kita, kalau kita nggak lengket kepada Tuhan, atau kita tidak memiliki komunitas yang benar-benar dekat dengan Tuhan, maka kita akan lari ke dunia. Dan saya sekarang bisa melihat, oh iya ya, gitu. Oh ternyata maksud Tuhan begini ya, oh ternyata maksud Tuhan begitu ya. Jadi memang ketika kita ikut Tuhan, itu ada banyak jalan yang harus kita lewati. Sekalipun pada waktu suami saya sakit, saya telepon bapak rohani saya, ibu rohani saya, Pak Pendeta Rojaman Mendrova dan Bu Yuli. Begitu satu hari masuk rumah sakit, memang mereka langsung berkata kepada saya begini, Ibu sebagai hamba Tuhan harus kuat. Pada waktu dibilang begitu hati saya, jantung saya langsung tak gitu. Ibu harus kuat. Maksud bapak sama ibu apa? Bapak pulang. Langsung coba bapak ibu. Kalau mendengar hal seperti itu, apa kira-kira yang akan bapak ibu lakukan? Bapak pulang. Gak bisa nego Bu sama Tuhan, kita sedang berdoa di sini. Tapi Tuhan jelas berkata, Bapak pulang. Tapi di hari keberapa, Tuhan tidak kasih tahu. Bayangkan Bapak Ibu. Mungkin Mak JC tahu. Karena dokter yang merawat suami saya itu teman Mak JC. Mak JC juga sering kasih info ke saya. Jadi ketika hal itu disampaikan ke saya, di hari pertama, mulai hari pertama sampai 12 hari ke depan, saya mulai mempersiapkan diri. Begitu dipanggil dokter, oh saya berdoa, saya bilang. Sampai di situ keadaan membaik. Tapi di hari ke-13 memang betul-betul. Begitu dibilang, saya langsung terdiam. Gak nangis saya Bapak Ibu. Saya terdiam, saya bengong. Satu kata terlontar dari mulut saya kepada dokter dan perawat. Terima kasih dokter, terima kasih Ibu Bapak yang sudah merawat suami saya. Langsung dia punya rekam medik suami saya langsung ditaruh di atas meja. Prak. Dia berkata apa? Baru kali ini keluarga pasien berterima kasih kepada kami. Setelah itu baru saya bisa nangis.
Saya bilang, Tuhan kalau ini waktumu sudah. Saya langsung hubungi Pak Gembala, semua saya hubungi. Nah, bukankah proses Tuhan itu buat kita yang tidak di dalam Tuhan sangat menyakitkan? Tetapi dari sini saya belajar. Dari sini akhirnya saya bisa menjadi berkat untuk orang lain. Ketika ada orang yang di dalam penderitaan, yang sedang dalam kesusahan, sedang mengalami hal-hal seperti yang saya alami, saya bisa menguatkan mereka. Saya bisa memberikan kekuatan. Oleh karena saya sudah mengalami. Saya sudah punya pengalaman pribadi. Bukankah Tuhan itu baik? Sekarang saya bisa ketawa. Kalau ada yang orang yang susah, orang yang ditinggalkan, belajar firman Tuhan supaya kuat. Karena saya juga belajar firman Tuhan. Saya terus berusaha untuk memiliki komunitas yang terus dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Jangan larut dengan kesaksian saya. Buah yang keempat. Tadi buah yang ketiga ya, berbuah tapi sedikit. Nah, ini buah yang keempat, yaitu berbuah lebat. Jadi hanya dengan berbuah banyak, orang akan melihat Tuhan dan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Gak perlu kita bersaksi capek-capek, gak perlu kita ngomong. Kalau ada terang Tuhan di dalam hidup kita, orang bisa melihat kita. Oh iya ya. Ternyata dia menjadi orang yang takut akan Tuhan. Lihat hidupnya diberkati Tuhan. Ketika anak saya mau berangkat bekerja, saya berangkatkan anak saya bekerja, saya juga merasa kehilangan Bapak Ibu. Sama halnya ketika saya kehilangan suami saya memberangkatkan anak saya kerja. Aduh, jauh anak saya kerja. Kalau sakit, saya nggak bisa tengok karena di luar negeri. Begitu dia sakit, aduh saya berseru sama Tuhan, saya bilang, Tuhan aku nggak bisa berbuat apa-apa, anakku sakit. Dan ini betul tuh, saya alami ini. Sebulan anak saya bekerja di luar negeri, sakit dia. Saya bilang sama Bu Arta, anak saya sakit Bu. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Dan ternyata memang Tuhan itu luar biasa. Saya berdoa di rumah, saya bilang Tuhan, pertemukan anakku dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang mengasihi dia. Dan ternyata betul. Karena kebetulan perusahaan itu punya dokter. Dia dirawat sama dokternya dengan baik. Dokternya kebetulan orang Indonesia. Saya telepon, saya bilang, Kakak tolong anak saya. Iya Bu, aman Bu, tenang. Dia karena perubahan cuaca. Jadi dia merasa kaget. Jadi kayak mana? Enggak apa-apa. Apa perlu diinfus? Enggak. Karena banyak orang Indonesia yang sakit sampai diinfus. Kebetulan anak saya cuma 2 hari. Sakit langsung sembuh. Puji Tuhan, saya bilang terima kasih Tuhan kau baik. Sekalipun aku enggak bisa merawat dia langsung, tapi tanganmu yang merawat dia melalui dokter dan melalui orang-orang yang ada di sana. Bukankah Tuhan itu luar biasa? Amin. Jadi saya ini banyak mengalami hal-hal yang gak bisa langsung saya di tangan saya gitu. Jadi memang harus mengandalkan Tuhan 100%. Kalau sakit anak kita di sini, kita bisa tengok, kita bisa kunjungi. Tapi kalau ke luar negeri, gak bisa. Jadi kalau kita gak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan depresi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau setiap kita berbuah banyak. Kita bisa berbuah ketika terang Tuhan turun di dalam hidup kita. Ketika terang Tuhan turun di dalam kehidupan kita, maka kita bisa menjadi saksi. Kita bisa melayani orang-orang yang hari-hari ini dunia sedang hidup di dalam ketersesatannya, ke dalam kebinasaannya. Kalau kita lihat dunia sekarang sedang menuju kepada kebinasaan.
Coba Bapak Ibu lihat. Yang menyaksikan SEA Games, saya sangat sedih kali dengar lagu Indonesia dibully habis-habisan. Ya inilah dunia. Kita sebagai anak Tuhan mendengar, rasanya tersayat-sayat hati kita. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Ternyata orang-orang Indonesia ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Sabar, terus mengasihi. Ya kalau kita lihat pertandingan sepak bolanya ngeri kan. Bapak-bapak pasti nonton itu. Saya aja yang nonton ngeri. Main tinju. Wah inilah dunia, betul-betul dunia. Indonesia dibully habis-habisan. Tetapi terang Tuhan nyata bagi Indonesia. Indonesia banyak menyumbangkan medali bagi negara kita. Dan satu kebanggaan, saya aja nangis melihatnya. Ketika Indonesia Raya dikumandangkan, bendera kita dinaikkan, nangis saya, jujur saya nangis. Terima kasih Tuhan untuk negaraku, Indonesiaku yang aku cintai. Saya bangga. Ya, apalagi orang Batak banyak loh yang menjadi atlet, yang menyumbangkan medali emas. Ada Borunebaho, Sianturi, Malau, ada banyak orang Batak. Makanya banyak saya lihat, Batak keren. Teman-teman saya dari Jawa bilang begitu. Mbak Asih, Batak keren ya. Ya. Jadi memang kita harus menjadi berkat. Ya. Ketika kita berbuah banyak, kita bisa menjadi berkat. Kita harus melakukan yang namanya amanat agung. Kita baca di dalam Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat ke-19. Kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan katakan ya, setelah kita berbuah banyak, kita harus menggenapi janji Tuhan, menggenapi firman Tuhan. Yaitu kita harus melakukan amanat agung. Kita harus pergi. Firman Tuhan katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Gak usah kita pergi ke bangsa-bangsa. Cukup Yerusalem kita, Yudea, Samaria, bahkan ke ujung bumi. Mungkin itu bagian hamba-hamba Tuhan yang lain. Ketika kita berbuah banyak, kita harus melakukan amanat agung. Supaya kita pergi menjadikan setiap bangsa murid Tuhan Yesus. Jadi kita gak perlu pergi jauh-jauh. Jadikan Yerusalemmu, Yudea, Samaria untuk menjadi murid Yesus dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ini adalah amanat agung, mandat. Mandat ini harus dilakukan. Mandat ini harus dikerjakan. Jadi ternyata tugas kita banyak. Ya. Bukan hanya kita setelah diselamatkan melayani Tuhan selesai, tidak. Tuhan katakan, kita harus berbuah banyak, kita harus pergi dan menjadikan setiap bangsa muridnya Tuhan Yesus. Serta membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mau diutus Tuhan? Mau melakukan firman Tuhan? Mau melakukan mandat yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita? Karena kita sekarang ini hidup di dalam dunia yang penuh kegelapan. Ada banyak orang yang saat ini masih hidup di dalam kegelapan. Masih banyak orang yang tersesat. Yang sedang menuju kepada kebinasaan. Kalau kita tidak melalui perkataan kita untuk memberitakan firman Tuhan, maka mereka akan binasa.
Yeskel katakan, kalau ada orang berdosa, tetapi kita tidak memberitahu dosanya, maka kita berdosa. Jadi kalau ada orang berdosa dan kita tahu, kita harus memberitahu. Maka selesai, kita nggak berhutang lagi. Hari-hari ini dunia sedang menuju ke dalam kegelapan, kebinasaan. Jadi ini adalah tugas kita. Karena kalau bukan kita, siapa yang akan melakukannya untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Mau diutus Tuhan? Mau melakukan firman Tuhan? Beritakan firman Tuhan. Yerusalemmu, Yudeamu, bahkan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya jemput kita bangkit berdiri. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Biarlah pujian ini menjadi doa bagi setiap kita. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang tersesat, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Katakan kepada diri kita, Beri ini tugas kami Tuhan. keberanian bagi kami. Taruhlah Minta kepada Tuhan roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, Katakan Tuhan, ini tugasku. kami. Beri keberanian kepada kami Tuhan. Keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Bapak Ibu, taruh tangan Bapak Ibu di dada. Dan biarlah ini menjadi doa setiap kita. Biarlah kita memiliki roh keberanian untuk melayani jiwa-jiwa. Tuhan, ini tugas kami. Benar Tuhan, kami menyadari ini adalah tugas kami. Beri keberanian kepada setiap kami Tuhan. Dan taruhlah roh-Mu Tuhan untuk rela melayani jiwa-jiwa. Untuk rela melayani jiwa-jiwa Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Sekali lagi katakan, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Benar Tuhan, inilah yang kami ingini Tuhan. Menyenangkan hatimu Bapa selalu dan selalu ya Bapa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah ditabur hamba-Mu oleh Ibu Asi Pardede Tuhan. Biarlah kiranya pengurapan yang daripada-Mu terus memenuhi Ibu ini Tuhan, kemanapun Tuhan pakai. Biarlah kiranya Engkau yang memampukannya Tuhan. Bapa, biarlah setiap kami Tuhan boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Kami boleh memberitakan kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini setiap kami Tuhan, setiap kita yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sekaligus kita akan menyaksikan warta sepekan. Selamat memberi, selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Namanya termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya nama Yesus dahsyat sekali. Panggil nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Oh, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang benar, gunung batu keselamatan. Saudara, untuk lebih lanjut lagi tentang informasi gereja kita, Bapak Ibu boleh melihat di akun sosial media gereja kita GBI Alam Hotel. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Puji sembah syukur kami kepadamu Bapa di sorga, dalam ibadah yang kami telah selesaikan, ibadah pertama ini Tuhan Yesus. Kita telah memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami telah mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan Yesus. Tentang mulut lidah kami Tuhan yang untuk kami perkatakan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu Ibu Asi Pardede Tuhan, yang telah menyampaikan isi hati-Mu, firman-Mu Tuhan. Berikan kesehatan panjang umur Tuhan. Berkati anak menantu cucunya Tuhan. Apapun yang dikerjakan Kau buat berhasil dan beruntung ya Tuhan Yesus. Dalam pelayanannya Tuhan Yesus, kuasa-Mu memberkatinya, nubuatan terjadi bagi hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih, puji sembah syukur kami kepadamu Tuhan. Khususnya sidang jemaat GBI Alam Hotel dalam ibadah pertama ini Tuhan. Engkau mengetahui hati pikiran mereka, rencana-rencana mereka juga untuk minggu ke depan Tuhan. Kami tetap serahkan kepadamu Tuhan. Berkati berlimpah-limpah apa yang dikerjakan, dibuat berhasil dan beruntung. Untuk anak menantu cucu mereka Tuhan yang masih sekolah. Dari TK sampai mahasiswa Kau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih, puji sembah syukur kami kepadamu Tuhan. Kau mengetahui persembahan yang kami berikan itu berkat yang daripadamu Tuhan. Berkati berlimpah-limpah sampai